قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat ke-21 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwi wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Sebaliknya mereka malah terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang-orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup itu lebih mendapatkan petunjuk, atau orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dia adalah Zat yang menciptakan dirimu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Akan tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat surah Al-Mulk 21 dan ayat sebelumnya 20, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafirun illa fi ghurur. Ataukah siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam kondisi tertipu. Ayat 20 dan 21 ini ada faedah besar bagi kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebahagiaan manusia itu porosnya di dua perkara. Yang pertama, al-mana'atu, dan yang kedua ar-rizqu. Apa itu mana'ah dan apa itu rizki? Adapun mana'ah maksudnya adalah seseorang tercegah dari perasaan takut. Dengan kata lain, seseorang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada kita? Dengan mengutus para tentaranya. Di saat kita berhajat dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala karena perasaan takut yang kita hadapi, datang tentara Allah menolong kita.
karena hanya Allah lah yang mampu menggerakkan tentaranya. Bagaimana dahulu ketika Abrahatul Asram membawa pasukan bergajah dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada penduduk Quraisy. Dengan cara apa? Dikirimnya tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk burung-burung laut atau disebut dengan ababil. Sehingga akhirnya pasukan Abrahatul Asram dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menyentuh Ka'bah. Setelah peristiwa besar yang menggegerkan negeri Arab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu surat untuk menggambarkan bagaimana kondisi saat itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kepada pasukan bergajah itu? Tidakkah kau lihat usaha mereka sia-sia? Dan kami kirim kepada mereka bala tentara berupa ababil yang melempari mereka dengan batu-batu api sehingga mereka binasa seperti daun yang dimakan ulat. Setelah peristiwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat besar kepada penduduk Arab, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif, di mana penduduk Arab diberikan nikmat berupa keamanan. Dengan keamanan itu mereka bisa rihlah, melakukan perjalanan, berniaga ke Yaman dan ke Syam di musim dingin dan panas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan falya'bud rabb hadzal bait. Oleh karena itulah sembahlah pemilik Rabb al-bait, maksudnya Ka'bah, yang telah menjadikan orang-orang itu dari kelaparan menjadi kenyang dan dari rasa takut menjadi aman. Falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dalam ayat ini ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita. At'amahum min ju' artinya rizki, wa amanahum min khauf artinya al-mana'ah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan, dan rizki juga sangat tergantung dengan keamanan. Orang kalau aman senang dia cari rizki, tapi kalau orang tidak aman akan sulit bagi dia cari rizki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat yang pertama, nikmat aman. Walaupun aman sendiri memang bagian daripada rizki. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari dia terbang, dia merasa aman dalam keluarganya, kemudian dia merasa sehat dalam jasadnya, kemudian ada yang bisa dimakan dalam kehidupannya, seolah-olah dunia ada di genggamannya. Di sini Nabi SAW mendahulukan aman sebelum makan, karena memang aman itu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sampai berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah itu negeri yang aman.
Itulah permintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Pertama, karena dengan aman memudahkan orang cari kekayaan, dan dengan aman pula seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya kenapa keamanan itu sesuatu yang dihajatkan manusia. Lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika ayahnya Yakub kemudian hendak datang dari Palestina ke Mesir, maka Nabi Yusuf digambarkan dalam Al-Quran mengatakan, udkhulu Misra insya'allahu aminin. Masuklah kalian ke negeri Mesir ini, insyaallah, jika Allah berkehendak maka kalian akan aman di sini. Karena memang keamanan itu yang dicari semua orang, dan keributan itu sesuatu yang dihindarkan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu mendapatkan keamanan itu tidak mudah. Harus ada cara-caranya. Para ulama menyebutkan 3 perkara kalau ingin mendapatkan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukurilah nikmat aman itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami tambah keamanan kalian, kami tambah rizki kalian. Tapi kalau kalian ingkar, maka azabku sangat pedih. Kemudian yang kedua, wujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Syahidnya di sini, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa kami akan menggantikan kepada mereka setelah perasaan takut, keamanan. Syaratnya, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Sembah aku dan jangan sekutukan aku. Kalau ingin mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, aman dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah. Dan yang terakhir tentu banyak-banyak berdoa. Makanya kalau kita setiap bulan memasuki bulan baru, pamannya kemarin masuknya bulan Sya'ban di permulaan, atau nanti tanggal 29 Sya'ban kalau terlihat bulan masuknya Ramadan, maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbuka Allahu Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, Engkau sudah menampakkan hilal kepada kami, maka berikanlah kepada kami bil amni, keamanan, wal iman, dan keimanan, wassalamati wal islam, keselamatan dan juga Islam, wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan taufik darimu apa yang kau cintai dan kau ridhai, Rabb kami dan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam ayat surah Al-Mulk 20 ini menjelaskan kepada kita tentang rizki terbesar untuk kita berupa keamanan. Kalau kita senantiasa beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun,
pasti Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan tentara-tentaranya dan akan melindungi dan menjaga kita. Ini pada ayat yang ke-20-nya. Adapun pada ayat yang ke-21-nya, maka kebahagiaan yang kedua setelah aman adalah ar-rizqu, rizki. Lalu apa itu rizki? Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan bahwa rizki adalah ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin madiyan kana au ma'nawiyan. Rizki itu adalah sesuatu yang bisa menegakkan kehidupan siapapun dan apapun, baik berupa sesuatu yang konkret ataupun abstrak. Artinya madian itu baik sesuatu yang konkret yang kita kuasai, seperti rumah, kemudian juga kendaraan, kemudian juga tanah, kemudian uang. Itulah yang disebut madian, ataupun ma'nawi yang sifatnya abstrak, atau dalam bahasa Quran disebut anfus. Boleh juga mungkin dikatakan anfus ini mungkin dia punya pengaruh, itu juga rizki. Otoritas, wibawa, pangkat dan jabatan, itu semua adalah rizki-rizki Allah yang bersifat ma'nawi. Dengan kata lain bahwa rizki itu adalah karunia dan juga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa sesuatu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada kita soal rizki ini, bahwa siapa yang bisa mencegah rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang dicegah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu dunia tidak ada yang sanggup untuk memberikan rizki kepadanya, karena rizki itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung berapa banyak rizki Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena banyaknya rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, saking banyaknya rizki Allah sampai kita tidak bisa menghitungnya. Karena rizki Allah itu senantiasa diberikan kepada kita sejak kita hendak tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri adalah bagian daripada rizki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berbuat baik kepada kita, ikhwatu fiddin, Allah hanya minta satu kepada kita untuk melanggengkan rizki itu. Apa itu? Bersyukur. Itulah ayat yang tadi saya katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah. Tapi kalau kalian la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar, tidak mengakui rizki datang dari Allah, maka azabku sangat pedih. Maksud ayat ini kalau kita simpulkan, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa rizki itu terkadang bisa mengantarkan kebahagiaan bagi kita, ataupun rizki itu juga bisa saja mendapatkan kesengsaraan bagi kita. Atau dengan kata lain, harta yang kita miliki ini bisa menjadikan jalan kita menuju sorga, atau sebaliknya bisa menjadikan jalan kita ke neraka. Jabatan kepemimpinan itu juga bagian daripada rizki. Bisa mengantarkan dengan jabatan dan kepemimpinannya manusia itu masuk ke dalam sorga, atau mungkin sebaliknya,
jabatan dan kepemimpinan itu boleh jadi mengantarkan dia ke neraka, termasuk orang alim. Boleh jadi dengan ilmunya Allah masukkan dia ke dalam surga, tapi boleh jadi dengan ilmunya Allah hantarkan dia ke neraka. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Nubadhnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malanna mu'adzabun qabla ubadil wathani. Orang alim dengan ilmunya kemudian tidak mengamalkannya, maka dia lebih dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Karena ilmu itu bagian daripada rizki, bisa memasukkan pelakunya ke sorga, bisa menyebabkan terjungkal pelakunya ke dalam neraka. Cuman dua alternatifnya, syukur ataupun kufur, itu saja. Kalau syukur dengan hartanya, syukur dengan jabatannya, syukur dengan pengetahuannya, jelas lurus jalannya ke sorga. Tapi kalau seandainya dia ingkar dengan hartanya, dia ingkar dengan jabatannya, dia ingkar dengan ilmu dan pengetahuannya untuk menyelisihi zat pemberi nikmat, maka silahkan tempat duduknya ke neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas satu perkara, kalau kita bicara rizki, bahwa rizki itu adalah sarana. Rizki itu adalah sarana, dia bukan tujuan. Atau dengan kata lain, rizki itu alat, bukan tujuan utama. Karena kebanyakan manusia itu membalik mana tujuan dan mana sarana. Harusnya seseorang itu bisa mengendarai rizkinya, bukan dikendari rizkinya, atau mengendarai hartanya, bukan dikendarai hartanya, atau menguasai dunianya, bukan dikuasai dunianya. Tapi kebanyakan manusia justru terbalik. Harta, jabatan, pangkat, pengetahuan, ternyata itu yang menguasai dan tidak dijadikan sebuah alat dan juga wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ini yang banyak terjadi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuannya? Kenapa manusia itu berlomba-lomba mencari rezeki? Dari mulai pagi buta dia sudah keluar, kemudian siang berpeluh dan juga berkeringat sampai sore hari, bahkan sampai ada yang kerja di malam hari. Lelah letih dia melakukannya untuk mengumpulkan kekayaan dan rizkinya. Lalu apa sebenarnya tujuannya? Kalau kita melihat konsep Al-Quran, ada doa yang diistilahkan di masyarakat kita dengan doa sapu jagat. Karena seluruh doa-doa Nabi SAW itu tercakup dalam doa ini. Namanya sapu jagat, nyapu jagat. Jagat disapu, bayangkan. Gimana caranya itu? Doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kepada kami dunia yang baik. Artinya kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik, artinya kebahagiaan akhirat. Dan hindarkan kami dari azab yang sangat pedih kepada kami. Dari sini kita tahu bahwa dengan kekayaan yang sudah kita dapatkan, dengan rizki yang sudah kita raih, dengan uang yang sudah kita kumpulkan, sebenarnya tujuannya cuma dua. Ada yang disebut dengan tujuan jangka pendek, ada yang disebut dengan tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek itulah yang disebut dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia bagi kami. Jadi harta itu gunanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa
yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan kebahagiaan kamu atau kenikmatan kamu di dunia. Boleh kita mencari rizki untuk mencari kebahagiaan dunia. Anda boleh juga membangun rumah yang bagus, membeli kendaraan yang mewah, membeli tanah yang luas, mengumpulkan harta dan begitu seterusnya. Tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, di mana kebahagiaan dunia ini tujuannya mengantarkan kebahagiaan yang sifatnya jangka panjang. Itulah kebahagiaan akhirat. Kalau ini yang jadi dasar kehidupan orang, dia ingin bahagia, ingin punya rumah bagus, kendaraan yang mewah, tanah yang luas dan begitu seterusnya. Tapi di sisi lain juga dia tidak mau bangkrut di akhirat. Dia ingin bahagia di akhirat. Dia ingin juga masuk ke dalam sorga yang penuh dengan nikmat di dalamnya. Kalau itu yang jadi konsep hidup, insya Allah dalam mencari rizki pun orang tidak mungkin menghalalkan segala cara. Karena terpikir kalau seandainya dia mencuri, bagaimana akhiratnya? Kalau seandainya dia korupsi, bagaimana akhiratnya? Kalau dia menipu, bagaimana akhiratnya? Kalau dia curang dalam takaran, timbangan, meteran, bagaimana akhiratnya? Maka dia pun akan berhati-hati untuk menumpuk-numpuk dunia. Tapi kalau seandainya orang itu hanya sekedar mengejar jangka pendek saja dan melupakan jangka panjang, ikhwatu fiddin, saya yakin maka orang pasti akan menghalalkan segala cara. Dalam istilah usul itu, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik terkadang menghalalkan segala cara. Ini yang bahaya. Inilah yang disabdakan Nabi SAW 14 abad yang silam. Kata Nabi SAW, sayati alaikum zaman, akan datang zamannya kepada kalian, al-mar'u la yubalil mar'u bima akhadal ma, di mana seseorang tidak akan peduli dengan cara apa dia mencari harta. Apakah dia cari dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Manusia sudah tidak peduli di akhir zaman itu. Dia mau sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, terserah dia, yang penting kaya. Itu yang sekarang terjadi zamannya. Orang sudah tidak peduli lagi kan. Dari sinilah ikhwatu fiddin, maka Allah ingatkan dalam ayat ini, jangan sampai kemudian Allah tahan rizki kita. Sebab kalau Allah sudah tahan rizki kita, tidak ada yang sanggup memberikan rizki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya Allah tidak menahan itu hanya dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa kalau kita bercerita tentang syukur, syukur itu kan ada rukunnya. Yang pertama rukun syukur itu adalah al-i'tirafu bin ni'mati biqalbihi. Pertama, kita harus mengakui dengan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dalam hati kita bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Ini namanya syukur nikmat yang pertama. Akui nikmat itu datang dari Allah. Jangan sampai kemudian nikmat itu ditutup-tutupi, seolah-olah nikmat itu bukan datang dari Allah, tapi datang dari dirinya. Itulah yang disebut dengan Qarun. Ketika dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi, kekayaan ini aku dapat karena aku ini cerdas, aku ini piawai, aku ini memiliki pengetahuan dan skill. Dia mengingkari bahwa nikmat itu datang dari Allah, dan dia mengedepankan seolah-olah nikmat itu usaha dan upayanya. Ini yang banyak di masyarakat. Terkadang ada orang-orang yang sitru ni'amillah, berusaha menutupi nikmat itu seolah-olah bukan datang dari Allah, tapi seolah-olah dia yang mengupayakannya. Padahal Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi kecuali Allah yang kasih rizki kepadanya.
maka jangan tutup-tutupin nikmat itu dari Allah. Contohnya seperti apa? Seperti perkataan Qarun tadi. Kalau seandainya ada pertanyaan datang kepada kita, anggap saja mungkin kita ini orang kaya. Kemudian ditanya, dari mana Pak kekayaannya? Dari mana Bu kekayaannya? Kemudian dia mengatakan, ya hasil kerja saya, hasil usaha saya, hasil jerih payah saya, hasil keringat saya. Kata-kata ini langsung ataupun tidak langsung sudah menutupi nikmat Allah. Harusnya jawabannya bukan seperti itu. Kalau Anda ditanya kenapa Anda kaya, maka kita jawabannya, ini adalah rizki yang Allah anugerahkan kepadaku. Itulah jawaban Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala macam nikmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan ketika itu Nabi Sulaiman di atas puncak karirnya, dia tidak mengakui bahwa rizki itu hasil jerih payah dia. Bahkan dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah pemberian dan karunia Rabbku. Aashkuru an akfur, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku kufur, kata Sulaiman. Itulah konsep yang pertama, akui nikmat ini datang dari Allah. Jangan kemudian sok-sokan bahwa seolah-olah wajar saya kaya karena saya sekolah, karena saya doktor, karena saya profesor, karena saya pejabat, karena saya menteri, karena saya presiden. Tidak ada urusannya rizki dengan jabatan-jabatan itu, dengan pendidikan yang mentereng itu, tidak ada urusannya. Banyak orang gak pernah sekolah juga kaya. Banyak orang yang tidak memiliki pangkat dan jabatan juga mereka kaya. Karena kekayaan itu datang dari Allah. Allah akan memberi kekayaan itu kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kehendak manusia. Ma'asyiral muslimin, ini yang pertama. Jangan tutup-tutupin nikmat Allah. Atau contoh lainlah yang mudah. Kalau seandainya kita ini sedang naik motor, kemudian datanglah tuh lori itu, hampir nabrak kita. Tapi karena kita posisinya dibonceng, yang nyetir kawan kita, karena dia punya kepiawaian nyetir, dia bisa dengan keahliannya menghindari lori yang mau nabraknya. Tiba-tiba dia mengatakan, untung kamu pintar nyetir. Coba kalau kau tak pandai nyetir, habis kita dilanggar lori itu. Ini kufur nikmat kalimat seperti ini. Harusnya kata-kata itu tidak terucap, tapi yang diucapkan harusnya dia mengatakan, kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan kita dan kemudian keahlian kamu dalam menyetir, habis kita masuk kolong lori itu. Harusnya kan seperti itu. Jangan lupakan Allah dalam setiap nikmat. Jangan tutup-tutupi Allah dalam nikmat. Karena rukun syukur itu mengakui nikmat datang dari Allah dengan hatinya. Yang kedua, at-tahadduts biha was-sana' 'alal mun'im. Berusaha untuk mengeluarkan kata-kata dengan cara memuji zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Itulah yang disebut dengan syukur qauli namanya. Kita berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya berterima kasih, Engkau sudah memberikan rumah kepadaku, sudah memberikan kesehatan kepadaku, sudah memberikan keluarga yang soleh dan soleha kepadaku, sudah melancarkan usahaku, dan begitu seterusnya. Katakan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Dan yang terakhir ini yang paling penting, taskhiruha fi ta'ati musaddiha wal mun'im biha. Berusaha mengarahkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan tidak menyelisihi zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Gunakan nikmat itu di jalan Allah, bukan dalam rangka menyelisih Allah. Gunakan nikmat rizki itu di dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syukur nikmat yang terakhir. Karena ada sebagian ulama ketika mengartikan syukur itu artinya seseorang
bersyukur dengan ucapannya dan bersyukur dengan perbuatannya, dengan cara tidak menyelisihi nikmat itu dipergunakan kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Diberikan lisan, ngomong sengomong-ngomongnya. Diberikan pandangan, memandang sepandang-pandangnya. Diberikan telinga, mendengar sedengar-dengarnya. Diberikan perut, mengisi dengan seisi-isinya. Tidak bisa main seperti itu, karena dalam memandang juga ada batasannya, dalam mendengar juga ada batasannya, dalam bicara juga ada batasannya, dalam hal-hal yang masuk ke dalam perut kita juga ada batasannya. Semua ada batasannya. Lah batasan-batasan itulah bentuk syukurnya kita kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Diberikan mata itu sebuah nikmat, tetapi pandanglah dengan pandangan yang sesuai dengan yang diinginkan zat pemberikan nikmat. Mandang kepada yang dihalalkan, bukan mandang kepada yang diharamkan. Mendengar kepada yang dihalalkan, bukan mendengar kepada yang diharamkan. Begitu juga bicara. Hati-hati dalam bicara. Bicaralah sesuatu yang disukai Allah, jangan bicara dengan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ataupun memasukkan sesuatu kepada perut. Batasi. Yang baik dan halal saja, yang tidak baik dan haram jangan dimasukkan ke dalam perut kita. Itu rukun nikmat yang ketiga. Artinya kita arahkan nikmat-nikmat itu kepada tujuan yang dikehendaki zat pemberi nikmat kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun buah daripada syukur sendiri, kita tahu bahwa syukur itu sifatnya seorang mukmin. Kalau kita seorang mukmin, maka sifat ini harus melekat pada badan kita. Sebagaimana sabar harus melekat pada badan kita, maka syukur pun juga sama. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan tuh urusannya orang yang beriman itu. Kalau diberikan musibah dia sabar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Kata Nabi SAW, fakana khairan lahu. Semuanya baik bagi dia. Ini yang pertama, bahwa samaratus syukri, buah daripada syukur. Dengan syukur itulah menampakkan bahwa kita ini seorang yang beriman. Yang kedua, syukur itu menyebabkan redha Allah kepada hambanya. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur maka Allah redha kepada kalian. Ketika Allah redha kepada kita, maka segala hajat kita pasti akan dipenuhi. Tapi ketika Allah murka kepada kita, boleh jadi semua hajat kita terhalangi. Kemudian yang ketiga, sababun liziyadah. Syukur itu sebab tambahnya nikmat. La in syakartum la azidannakum. Makanya ada istilah ulama salaf, an-ni'amu wa khasyatu, an-ni'amu wahsyiyatu faqayyiduha bisyukri. Namanya nikmat itu sesuatu yang ditakutkan hilangnya, maka ikatlah nikmat itu dengan syukur supaya tidak hilang. Kemudian juga di antara buah daripada syukur adalah al-ajrul jazil fil akhirah. Tentu tidak lain dan bukan kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kapan itu? Kelak di akhirat. Karena Allah mengatakan wasanajzis syakirin, kami akan balas dengan balasan yang baik bagi mereka orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ketika bicara tentang bagaimana cara yang lengkap ketika kita mensyukuri nikmat. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah salah satu kunci terbukanya nikmat Allah kepada kita. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, di mana
Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Lebih daripada itu, Allah akan mendatangkan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi takwa adalah kunci rizki, dan itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang kedua, berfikir atau tafakkur fi ni'amillahi 'alaika. Cobalah kita berfikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Berfikir, kenapa Allah berikan pandangan mata kepada kita? Kenapa Allah berikan pendengaran kepada kita? Kenapa Allah berikan otak dan pikiran kepada kita? Kenapa Allah berikan tangan dan kaki kepada kita? Berfikir, ini semua nikmat dari Allah. Wa fi anfusikum afala tubsir. Dan pada diri kalian itu, tidakkah kau melihat bahwa segala nikmat sudah Allah anugerahkan kepada kita? Maka tafakkur itu penting. Ya, yang pertama kali tentu badan kita dulu kita tafakuri, baru di sekitar kita, dari gunung-gunungnya, dari lautan-lautannya, dari bintang-gemintangnya, dan begitu seterusnya. Itu semua untuk meneguhkan perasaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat, di antaranya salat duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha. Setiap pagi, yang namanya setiap persendian yang jumlahnya 360 sendi itu harusnya dikeluarkan sedekahnya. Itu sedekah kita kepada Allah setiap hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah. Mengajak manusia ke dalam kebaikan adalah sedekah. Mencegah manusia dari kemungkaran juga sedekah. Tapi Anda tidak perlu melakukan itu semua, kata Rasul. Cukup 2 rakaat duha itu sudah mewakilinya. Maka duha juga, salat duha juga bagian daripada syukur nikmat kita kepada Allah Azza wa Jal, syukur yang telah Allah berikan kepada badan kita. Kemudian yang keempat, di sana ada namanya sujud syukur. Sujud syukur sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun bi syarrin bihi kharra sajidan syakiran lillah. Idza ja'ahu amrun busyira bihi, idza ja'ahu amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi azza wajalla. Nabi ini kalau datang berita kepadanya, di mana berita ini menghabar gembirakan tentang sebuah perkara, maka Rasul langsung tersungkur sujud, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud syukur bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memuji Allah ketika melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Ketika melihat ada orang buta, kita melek, kita katakan alhamdulillah. Ketika kita melihat orang tuli sementara kita mendengar, kita katakan alhamdulillah, saya masih bisa mendengar. Ketika kita melihat orang bisu tidak bisa bicara sementara kita cerewet ngomong, bersyukur kita masih bisa bicara. Dan begitu seterusnya. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang kecelakaan umpamanya, di depan kita ada orang yang kelanggar truk mati,
kemudian kita katakan alhamdulillah, maka itu dianjurkan. Bukan alhamdulillah karena dia dilanggar truk, tapi alhamdulillah bukan saya yang ada di kolong truk, itu maksudnya. Harusnya seperti itu. Dan itu bagian daripada syukur, langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bagian daripada syukur adalah berusaha untuk memanfaatkan kesehatan kita. Dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, kata Rasul. As-sihhatu wal faragh. Waktu dikala kita sehat dan waktu dikala kita banyak peluang waktu. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla dan ada waktu untuk ngaji, datang ke pengajian. Toh badan sehat bisa melangkah kakinya, kemudian juga ada waktu senggang, tidak ada kegiatan yang lain, berangkat ke pengajian. Itu bentuk syukur namanya. Sehat badannya, waktu luangnya, datang waktu sholat, datang sholat, dan begitu seterusnya. Karena kalau sudah sakit, apalagi sampai terbaring, apalagi sampai stroke, baru dia terpikir ingin ke masjid. Macam mana caranya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang dapat memberikan rizki kepadamu jika dia menahan rizki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada 3 poin yang harus kita pahami soal rizki Allah itu. Pertama, bahwa Ar-Razzaqu huwallah. Pemberi rizki itu hanya Allah semata. Tidak ada yang berikan rizki selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan mencari rizki datang ke kuburan, meminta-minta kepada pemilik kuburan. Ya wali fulan, ya syekh fulan, berikanlah usaha yang lancar kepadaku, berikanlah jodoh yang bagus untukku, berikanlah jabatan yang sedang kami usahakan dan upayakan. Pemilik kuburan tidak akan berikan rizki. Maka yakini bahwa rizki itu datang dari Allah. Jangan datang ke dukun, percaya dengan tanggal dan jimat. Itu semua bualan bah dukun. Kalau memang dukun itu bisa memberikan mantra kekayaan, ngapain dia jual mantra itu kepada orang lain? Bagus dia aja hari-hari mantrain dirinya supaya dia kaya. Ini yang pertama. Yang kedua, ar-rizqu maqsumun maktubun min indillah qabla an tukhla. Bahwa rizki itu sudah dibagi-bagi, bahkan sudah dicatat di sisi Allah sebelum kita diciptakan 50.000 tahun. Sebelum langit dan bumi diciptakan pun. Supaya kita ini tidak merasa sedih ketika Allah uji dengan kefakiran, tidak merasa sombong ketika diuji dengan kekayaan. Karena dua-duanya adalah ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan yang buruk dan juga dengan yang baik. Tapi banyak orang-orang yang tidak lulus ketika diuji dengan ketidakbaikan. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mengeluh, Ustadz, saya kena musibah. Musibah apa? Uang saya banyak 1 hektar. Pernah dengar ada orang kaya bilang kekayaannya punya musibah? Adalah mungkin ulama-ulama dulu ya kan. Seperti Imam Ahmad diberikan uang banyak, dia pun sedih. Sampai istrinya mengatakan, apakah ada orang mati kau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Imam? Tidak. Justru uang ini lebih bahaya dibandingkan kematian. Itu 1-2 yang mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada, saya belum mendengar orang kaya datang, aduh saya sedang diuji oleh Allah Ustaz. Kenapa? Usaha saya lagi lancar. Ya nggak ada ceritanya. Paling kalau dia ngomong saya sedang diuji Ustaz. Kenapa? Aduh, nggak tahu ini. Usaha sana bangkrut, usaha sini bankrupt.
sana gulung-gulung, dan begitu seterusnya. Paling itu kan, orang terkadang dia tidak sukses dalam kefakiran, tetapi boleh jadi mungkin sukses dalam kekayaan. Tapi ingat bahwa fakir dan kaya juga ujian sebenarnya. Tetapi ingat bahwa rizki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah ikhwatu fiddin, bahwa pembagian Allah saat membagikan rizki kepada kita itu adalah pembagian yang sangat adil sekali. Saya gambarkan seperti ini. Kenapa Allah itu sangat adil ketika memberikan rizki? Kalau ada yang bertanya, nampaknya tidak adil Ustaz. Buktinya tetangga sana mobilnya 2, di sini pula tak ada mobil. Di sana rumahnya tingkat 3, di sini pula tinggal di ruli. Mana adilnya katanya? Dia tidak paham bahwa Allah itu paham dengan ciptaannya. Allah yang menciptakan kita, Allah paham dengan kita. Apa yang dihajatkan dengan kita? Di mana rizki yang Allah berikan kepada orang kaya berbeda, di mana rizki yang Allah anugerahkan kepada orang miskin juga berbeda. Tapi kedua-duanya ada keadilan yang tidak disadari oleh manusia. Contoh umpamanya, ada orang kaya raya, uangnya tidak terhitung saking banyak serinya. Dengan uangnya boleh jadi kalau dia datang ke restoran, restorannya dibeli dia. Umpamanya dia datang ke warung Padang. Di warung Padang itu ada, anggap saja 200 menu. Dia bisa saja pesan 200 menu, hidangkan di meja saya. Tapi sudah dihidangkan, nengok rendang kolesterol, kan? Nengok ini hati ayam darah tinggi, nengok daging ketakutan, ujung-ujungnya kentang rebus, ya kan? Karena dia takut nyentuh ini, takut nyentuh itu, takut. Ingat dengan pesan Pak Dokter, karena kemarin baru medical check up dia. Coba kalau seandainya 200 menu itu, datangkanlah orang kere bin miskin itu, suruh makan tuh, kira-kira dimakan. Dimakan habis, ikhwan. Karena orang miskin itu tidak pernah medical check up. Pasti dia makan semuanya kan? Lah satu sisi diberikan nikmat oleh Allah, tak bisa dimakan. Yang satu mungkin kurang nikmatnya, tapi semua dimakan. Ini kan adil namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, supaya dengan kekayaannya tidak sembarang makan. Sebagaimana orang miskin tidak bisa memberi makanan, dia pun susah untuk makan. Allah juga buat susah, dengan makan ini kolesterol naik, dengan makan itu darah tinggi naik. Itulah keadilan. Ada orang kaya rumahnya bagus, ruangannya sampai 5 AC-nya, sampai kalau tidur beku. Saking dinginnya mungkin lah ya. Empuk tuh kasurnya sampai bertingkat-tingkat. Tapi ada di antara mereka tidak bisa tidur, kecuali mungkin mengonsumsi obat gitu ya, baru dia bisa tidur. Tapi di sisi lain ada orang miskin loh ya, sudah rumahnya pendek, pakai seng, tidak ada plafon, panas luar biasa, berasap mungkin kalau kita lihat, tapi sekali tidur susah dibangunkan. Kan ada tuh orang itu tuh, ngoroknya 1 kilo, ya kan? Lah ini kan pembagian rizki sebenarnya. Ada sisinya orang kaya tak bisa tidur nyenyak, si miskin pula nyenyak kali tidurnya. Di sini menunjukkan bahwa rizki itu sudah dibagi-bagi seadil mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami tentang masalah rizki. Kemudian yang ketiga, bahwa ar-rizqu mahtum lil khalqi lam yanqus. Bahwa rizki itu akan terus mengalir, dan Allah tidak akan mengurangi rizki yang sudah ditetapkan kepada hambanya sejak dituliskan di Lauhil Mahfuz. Makanya ada istilah bahwa seseorang tidak mungkin mendapatkan ajalnya sampai rizki mengejarnya. Sudah isya? Sudah isya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.